Akang sendiri semenjak kerja di mall, pernah nggak dapat pengalaman yang serem? Pernah ada. Coba diceritain. Di toilet sih saya pernah. Toilet. Iya, Itu iya. ketika jam sepi posisi semua. udah sepi semua. Saya masuk, saya lagi buang air kecil. Adalah suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mixis. Balik lagi bersama saya Nyai Sabrina. Malam ini saya ditemani oleh Bang Agung. Iya benar. Nah ini siapa sih sebetulnya yang ada di sebelah saya gitu? Siapa dan apa pekerjaan dia gitu? Kang, gimana nih? Ya, saya bekerja di salah satu mall di Depok, di restoran tepatnya, Sebagai apa Kang? sebagai baker. Baker tuh apa? Baker Takutnya tuh nggak tahu nih. bikin roti. Oh, pembuat roti guys. Jadi dia orang yang pintar buat roti. Oke. Nah, berarti kan Akang ini termasuk yang berpengalaman kerja di mall. Iya. Nah, kalau misalnya mall-mall itu kan kita selalu dengar kisah-kisah seram tentang mall gitu. Cerita-cerita hantu dan juga ada beberapa kayak misteri-misteri di sebuah mall. Akang sendiri semenjak kerja di mall pernah nggak dapat pengalaman yang serem? Pernah ada. Coba diceritain. Keseringan sih kayak yang mau wujudin yang niruin temen saya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi saya masuk pagi Heeh. jam 7 lah. Saya datang. Di dalam tuh udah ada teman saya. Saya tegur, dia nggak nyaut. Saya cuekin kan, saya absen. Itu temennya lagi ngapain? Temennya lagi bersih-bersih, Oh, lagi bersih-bersih apa showcase gitu yang buat cake. Heeh. Bersih-bersih itu. Diem aja dia cuek, lagi bersih-bersih gitu. Saya absen, saya ke belakang. Ganti seragam. Saya kerja. Tahu teman saya baru datang. Baru datang dan Dan baru saya absen. lihat itu lagi bersih-bersih. Ya ampun. Creepy ya. Itu. Ya. Ada lagi sih 2 kali. Itu gimana? Sama. Posisinya cuma beda. Yang satu lagi di samping oven. Di samping. Kronologinya sama juga kayak gitu. Itu orangnya yang sama atau beda? Beda. Beda lagi. Beda orangnya? lagi. Berarti kan kalau pekerja mall kan kita yang tahu ketika kita datang ke mall udah buka dan udah rame gitu. Kalau saya pekerja kan datang Kerja dari- sebelum iya, buka sebelum kan. buka. Dan mall lagi sepi-sepinya dan kayak gitu. Kayak gitu. Saya sih tau-taunya baru saya doang yang datang. Kirain dia udah datang, tau-tau baru datang. Terus reaksi Akang sendiri ke temennya gimana, cerita nggak? Saya cerita, lu bukannya tadi lagi bersihin showcase? Lu jangan ngaca dah, gue baru datang, biasalah ngomong anak gitu. Gitu sih dia ngomong. Ya ampun. Saya langsung kaget juga. Langsung bodoh cuek aja. Dicekin gitu ya. Nah selain menirukan ada lagi nggak? Mungkin kalau Akang sendiri nggak terima tapi mungkin temennya ada yang punya cerita sama. Hampir mirip sama niruin ada. Jadi kan kita punya 2 gudang. Tempatnya beda-beda. Misalnya dari sini ke depan lah gudangnya. Jadi saya pertama di gudang 1 tuh di ruang produksi ada gudang. Di situ ada teman saya lagi duduk. Saya ngobrol dah, main HP. Udah gak ngobrol sama dia lagi, udah cuek. Nah saya keluar lah ke gudang itu lagi. Saya keluar tuh teman saya masih ada di gudang yang sama saya itu. Saya keluar ke gudang yang satu lagi. Pas saya masuk, teman saya yang di gudang itu ada di situ juga. Jadi yang bener yang Iya, mana? saya bingung yang bener yang mana. Yang bener tuh yang ada di yang pertama. Yang pertama, di Iya. gudang kedua Yang gudang kedua nggak tahu sih. itu sempat diajak ngobrol nggak orangnya? Saya ngobrol, Peng, lu bukannya di sono cepet banget lu udah duluin gua. Terusan gua nggak ngeliat lu gitu. Terus dia responnya gimana? Dia cuek yang yang saya ngomong itu. Jadi Yang ketika yang menirukan itu ketika diajak ngobrol dia cuek. cuek. Gitu. Oh oke. Semua paling ya gitu suara-suara
Gangguin. Di Suara- toilet sih suara saya apa? pernah. Di toilet suara anak kecil nangis. Toilet. Iya, Itu di ketika jam Ketika malam udah closing. Saya kan kalau biasanya closing kan jam berapa? kalau waktu normal tuh jam 10 ya Jam mall. 10. Mm. Kadang saya balik bisa jam 12. Berarti Jam memang 1 posisi lagi udah sepi posisi semua. udah sepi semua. Saya masuk, saya lagi buang air kecil. Adalah suara anak kecil. Terus gimana tuh ketika dengar suara anak kecil itu? Ya saya sih buru-buru udah. Buru-buru aja langsung keluar. Ya. Itu posisi Akang tinggal sendirian. Teman-teman Sendiri, udah saya pada sendiri. pulang semua. Teman-teman ada di toko. Oh, udah di toko. Iya. Jadi itu ke toilet Saya ke sendirian. toilet sendiri. Kalau dipikir logika kayaknya udah nggak mungkin ada pengunjung ya. Udah nggak ada, apalagi Karena kan- anak kecil kan. Iya benar. Malam-malam gitu. Nah, kalau Akak kan laki-laki, kalau laki-laki biasanya pemberani. Pernah nggak sih teman ceweknya ngalamin cerita kayak gitu? Biasanya kan perempuan yang lebih Kalau sensitif. perempuan ada yang kesurupan Oh iya. di gudang juga. Di gudang yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Itu ceritanya Soalnya gimana? gudang yang kedua itu gudang baru. Yang pertama itu gudang yang lama. Yang Itu nyatu Akang sama ada produksi. di situ pada saat kejadian. Saya nggak ada di situ. Oh, ada di situ. Lagi beda schedule. Dengar nggak ceritanya gimana sampai temennya itu kesurupan? Katanya sih kesurupannya nenek-nenek. Lagi nyisir gitu katanya. Saya dengernya gitu. Itu si ceweknya lagi hate kah atau lagi gimana? Kurang tahu dah. Setahu saya sih dia gampang kemasukan juga. Emang sensitif. Iya, emang sensitif. Nah, Kang, ini kan kita bahas soal gudang karena tadi gudang tempat temen Akang kesurupan. Terus Iya. Akang juga sempat ada yang niruin di Iya. gudang itu gitu. Nah, ketika Akang lagi di gudang itu apa sih yang dirasain? Kondisinya gimana? Terus Kalau- hawanya tuh gimana? Kalau di gudang yang campur sama produksi sih nggak ada rasa apa-apa ya. Cuma pas di gudang yang satu lagi yang baru tuh hawanya takut aja gitu kalau sendiri. Kayak kalau mau di gudang situ nggak berani lama-lama. Pernah di gudang yang baru itu saya lagi ngambil barang. Posisi saya begini, ngambil barang. Kan mata otomatis kan mata pasti Ada ngeliat ekor gini ya. matanya. Iya. Kan? Ada plastik sampah lah. Plastik sampah tuh kayak ada yang mainin gini-gini, naik-naik. Dari situ saya langsung kabur. Itu tangan doang tapi kelihatannya. Nggak tangan, jadi itu plastiknya aja gini-gini. Kayak diambil orang gimana sih, dicomot-comot. Tapi gitu. nggak ada wujud orangnya, Nggak ada cuman wujud orangnya. gitu gerak-gerak. Iya. Terus gimana? Ya, saya langsung kabur aja. Lari tuh. Lari aja. Pas lari itu kelihatan nggak sama teman-teman? Terus ditanya nggak gitu? Saya cerita langsung. Terus kata Cerita juga, teman-teman, ya temen juga pasti ada yang pernah ngalamin juga lah. Digangguin gitu. namanya gudang ya, karena kan kita aktivitas di situ cuman sekadarnya aja, Iya, ngambil iya. sesuatu, beres sesuatu, selesai gitu. Masih wajar. Apalagi kan kita nggak tahu itu bekas apa dulu. Di posisi gudangnya ada di mana? Gudangnya sih di lantai dasar. Basement berarti ya? Atau bukan? Kalau lobby tuh lantai apa sih, lantai dasar kan? Iya, lantai dasar. Iya. Di lobi berarti. Iya, Tapi pasti di paling pojok gitu ya. Iya, paling pojok, emang paling pojok gudangnya. Nah, ada lagi nggak Kang cerita yang maksudnya bikin ekstrim, bikin rame gitu? Ada lagi nih, menurut saya sih ekstrim. Cuma bukan saya yang ngalamin, teman saya sih yang ngalamin. Jadi tuh lagi bongkaran toko, lagi rapi-rapi toko, di apa sih, dicopotin dulu dah tuh semua raknya, Dipretelin ya, gitu dipretelin. Nah tiba-tiba itu di bawah rak kayak diikat gitu, kain kafan. Kain kafan? Iya, Di bawah raknya. di bawah rak, di kaki raknya itu diikat, itu ada kain kafan. Oh, terus? Terus pertama sih cuek, pada nggak mikir apa-apa kan, Mikirnya pada mungkin nggak tahu itu apa, kain mungkin itu biasa biasa gitu. aja, biasa. Digotong berdua, Mm-mm. itu rak rasanya berat banget kata dia.
Padahal kayaknya dari besi ringan Padahal kan besi biasanya ringan, kan. rak kecil gimana sih? Besi ringan saat sendiri juga bisa. Iya. Berdua katanya berat banget, sampai dia coba deh tuh gunting Si itu talinya. talinya itu. Allah alam sih ya, kata dia sih guntingnya itu sampai gimana sih? Patah. Apa Nggak copot? patah, sampai bengkok gitu. Ya Allah, bengkok. Terus Dia sih emang orang maksudnya bisa juga. Saya kurang tahu dipakai apa, saya lupa sama dia guntingnya. Kalau nggak salah dicelupin ke air pakai madu, kalau nggak salah dia ngomong gitu. Digunting deh tuh, langsung gampang. Sebelum digunting itu dia ngerasa sakit badannya, pusing, panas. kayak ketempelan gitu Iya. ya. Nah pas udah kegunting itu putus, badannya normal lagi. Bisa dibayangkan gak sih maksudnya apa tujuan orang ngikat tali kapan? Kurang tahu Di istilah rak. gimana. Dan itu rak Padahal di itu toko lagi. gudang ya, toko Iya, gudang. toko gudang. Tapi maksudnya bisa jadi kan kadang pengusaha juga punya penglaris atau apa, mungkin kayaknya itu udah ke bawah gitu. Iya, kita kan nggak tahu. Gitu ya. Oh, tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh-aneh gitu. Setelah itu enggak. Berarti orangnya udah ahli lah ya, jadi dia berani bawa itu pulang karena dia tahu Iya, menghadapi iya. si makhluk itu gimana. Emang dia sih yang bisa juga orangnya. Iseng banget ya naruh kain kafan di rak. Oke, itu jangan jadi tips buat kalian yang bikin usaha ya, nggak boleh kalau mau usaha lancar itu Jadi harus contoh jujur. itu. Aduh, horor sih. Akang sendiri kayaknya sensitif nih, ya nggak? Sensitif sih enggak, cuma emang lagi sial aja kali ya. Habis maksudnya sering kejadian gitu, kirain sensitif juga. Kan di mall itu kan nggak cuma toko akang doang kan. Iya. Gitu. Nah, pernah nggak kejadiannya di tempat di sekelilingnya atau gimana gitu, atau di kawasan mall itu gitu, selain di toko akang sendiri? Paling itu aja sih yang di toilet aja. Di toilet. Iya, yang di toilet aja. Udah nggak asing. Selebihnya sih Nggak pernah dengar, atau mungkin di keep aja sama orang-orang sekeliling. nggak ada sih selama saya nggak, maksudnya pengalaman saya nggak ada. Cuma nggak tahu kalau dari orang-orang. Pasti ada, cuman akang Pasti nggak tahu. ada, cuma saya nggak tahu. Iya benar. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Makasih juga buat akang yang sudah bercerita di podcastnya Nyai. Jangan lupa untuk selalu nonton tayangannya Nyai, ditonton, di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua supaya tayangan Nyai makin banyak yang nonton. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.